Mari kita bahas soal-soal di sesi 17. Yuk kita bahas soal nomor 1. Bendera ini adalah bendera negara Turki. Warna merah pada bendera ini melambangkan keberanian, pengorbanan, dan darah para pahlawan yang gugur demi negara. Dan warna putih pada bulan sabit dan bintang mewakili Islam. Tetapi juga memiliki makna simbolis yang lebih luas yang terkait dengan simbol-simbol Kekaisaran Utsmaniyah. Bulan sabit dan bintang adalah simbol warisan dari bendera Kekaisaran Utsmaniyah yang terakhir. Yuk kita bahas soal nomor 2. Jenderal Sudirman adalah pahlawan nasional Indonesia yang dikenal sebagai Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau yang disingkat TKR pertama, yang memimpin perlawanan gerilya melawan penjajahan Belanda meskipun dalam kondisi sakit. Beliau lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga dan wafat pada 29 Januari 1950 di Magelang. Robek-robeklah badanku, potong-potonglah jasad ini, tetapi jiwaku dilindungi benteng merah putih akan tetap hidup. Tetap menuntut bela siapapun lawan yang aku hadapi. Itulah gema semangat perjuangan yang dilontarkan oleh Jenderal Sudirman. Kemampuannya dalam memimpin dan berorganisasi serta ketaatan dalam Islam menjadikannya dihormati oleh masyarakat hingga namanya terdengar ke telinga pemerintah Jepang. Bahkan pemerintah Jepang menuntut Sudirman untuk mengikuti pelatihan pembela tanah air atau disingkat dengan PETA di Bogor. Hal ini didasarkan karena kecerdasan dan kepiawaian beliau dalam merancang strategi perang dan penundukan musuh. Dalam menghadapi para penjajah, beliau sangat piawai memainkan strategi serangan yang dikenal dengan sebutan strategi gerilya. Strategi atau perlawanan gerilya berbeda dengan serangan konvensional. Hal ini dikarenakan serangan gerilya tidak bertujuan menguasai dan menduduki suatu posisi dalam jangka panjang. Prinsip serangan gerilya adalah untuk menghancurkan tuhin kekuatan musuh dalam pertempuran yang ditentukan pasukan gerilya, dan kemudian menghilang turan untuk menghindari serangan balasan musuh yang tentu akan mengerahkan kekuatan militer yang jauh lebih besar. Yuk kita bahas soal nomor 3. Ini adalah lambang negaranya Arab Saudi. Dua pedang bersilang melambangkan penyatuan wilayah Hijaz dan Najd di bawah kekuasaan Raja Ibnu Saud pada tahun 1926. Pohon kurma melambangkan kesejahteraan, kekayaan alam, dan kemakmuran. Jadi makna keseluruhannya adalah gabungan ini mencerminkan nilai-nilai kekuatan, keadilan, dan kesejahteraan yang dipimpin dan dipegang teguh oleh negara Arab Saudi. Yuk kita bahas soal nomor 4. Kepiting bernapas menggunakan insang. Insang ini terletak di bagian bawah tubuhnya dekat dengan kaki. Di dalam air, kepiting menyerap oksigen langsung dari air melalui insangnya, yang membuatnya lembab. Saat berada di darat, kepiting menggunakan sisa kelembapan yang tersimpan di insangnya untuk bernapas. Jika kelembapan itu habis, kepitingnya akan mati. Yuk kita bahas soal nomor 5. Ibu kota provinsi Bangka Belitung adalah Pangkal Pinang. Kota ini secara resmi ditetapkan sebagai ibu kota provinsi pada tanggal 9 Februari tahun 2001. Pangkal Pinang juga dikenal sebagai kota timah karena daerahnya merupakan penghasil timah dan memiliki objek wisata, seperti Museum Timah Indonesia yang unik. Jembatan emas adalah ikon kota ini, merupakan satu-satunya jembatan di Asia Tenggara dengan teknologi cable stay dan baskul, bisa diangkat untuk dilalui kapal. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Musik Nasional adalah peringatan Hari Musik di Indonesia yang jatuh pada setiap tanggal 9 Maret. Disamakan dengan hari lahir pahlawan nasional Wage Rudolf Supratman. Pemerintah memandang perlu menetapkan Hari Musik Nasional dalam upaya meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap musik Indonesia, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi para insan musik Indonesia, serta untuk meningkatkan prestasi yang mampu mengangkat derajat musik Indonesia secara nasional, regional, dan internasional.
Yuk kita bahas soal nomor 7. Keso adalah alat musik gesek tradisional dari Sulawesi Selatan yang terkenal dengan suaranya yang indah dan melankolis. Alat musik ini terbuat dari kayu, seringkali kayu nangka yang dibentuk seperti jantung pisang. Ditutup dengan kulit kambing sebagai resonator dan biasanya memiliki 2 senar yang terbuat dari rambut ekor kuda. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan digesek sehingga dinamakan keso-keso. Alat musik tradisional ini digunakan untuk mengiringi lagu daerah, puisi tradisional, atau upacara adat. Yuk kita bahas soal nomor 8. Kota Sabang dikenal sebagai kota 1000 benteng karena memiliki banyak benteng dan bunker peninggalan Jepang yang terdapat di seluruh pulau. Meskipun dijuluki demikian, sebutan ini merujuk pada jumlah benteng dan bunker yang tersebar. Bukan berarti ada 1000 benteng yang berdiri kokoh. Salah satu contohnya adalah Benteng Baterai A yang berfungsi untuk penyimpanan pasukan cadangan dan tahanan perang Jepang, serta memiliki bangunan untuk pengintaian dan dilengkapi dengan 2 meriam. Banyak benteng yang kini kondisinya kurang terawat dan ditumbuhi tumbuhan liar, namun tetap menjadi situs sejarah yang menarik untuk dikunjungi. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah betang adalah rumah adat suku Dayak di Kalimantan Tengah yang berbentuk panggung memanjang. Terkadang lebih dari 100 meter dan memiliki banyak pintu yang menandakan setiap kepala keluarga memiliki ruangan sendiri. Berbentuk panggung, dibangun 3 hingga 5 meter di atas tanah untuk menghindari banjir dan serangan binatang buas. Dinding dan tiangnya dihiasi ukiran khas Dayak. Umumnya terbuat dari kayu ulin yang terkenal kuat, tahan lapuk, dan awet. Rumah betang melambangkan persatuan, kesetaraan, dan harmoni dalam masyarakat Dayak, di mana berbagai suku dan kepercayaan dapat hidup berdampingan dengan saling menghormati. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Maju Tak Gentar adalah Cornel Simanjuntak, seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang juga seorang maestro musik. Ia menciptakan lagu patriotik ini pada tahun 1944 untuk membangkitkan semangat perjuangan bangsa dalam meraih kemerdekaan. Cornel Simanjuntak adalah seorang komponis dan pejuang kemerdekaan yang berasal dari Pematang Siantar, Sumatera Utara. Lagu ini diciptakan sebagai respon terhadap semangat juang yang dibutuhkan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah, terutama selama pendudukan Jepang. Lirik dan melodi lagu ini menggambarkan semangat keberanian dan kegigihan untuk menghadapi rintangan serta bersatu padu dalam perjuangan mempertahankan tanah air. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload, dan pada peraturan yang baru kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.